disebutkan di sini wala tiara, dan tidak ada meramal sial, wala hammata, tidak ada pengaruh burung hantu. Nah, di antara keyakinan jahiliyah, mereka meramal sial. Ketika burung hinggap atau burung hantu hinggap di rumahnya di waktu malam, lalu dia bersuara, ya, maka orang yang menghuni rumah ini pun akan merasa sial. Mereka merasa salah seorang dari mereka itu akan mati. Ya, maka Nabi SAW menafikan keyakinan ini dalam sabda beliau, wala hammata wala safar, ya, wala tiara wala safar. Tidak ada tiara dan tidak ada pengaruh burung hantu. Burung adalah salah satu makhluk dari ciptaan Allah SWT, tidak memiliki yaitu pengaruh dalam merubah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, di antara sesembahan orang-orang yaitu musyrik adalah adanya dewa burung. Ya. Ini tidaklah muncul, berhala-berhala seperti ini tidaklah muncul kecuali dari keyakinan-keyakinan kesyirikan ini. Saudara kaum muslimin, demikian pula Nabi SAW katakan wala safar, tidak ada yaitu merasa sial dengan bulan Safar. Di antara keyakinan jahiliyah, mereka tidak berani mengadakan akad pernikahan atau perjalanan jauh di bulan Safar. Kenapa? Karena mereka merasa sial dengannya. Mereka menghindari bulan-bulan yang lainnya. Ya, mereka menghindari bulan-bulan yang lainnya. Saudara kaum muslimin, dan termasuk juga sebab Nabi kita menikahi Aisyah di bulan Syawal karena keyakinan jahiliyah menikah di bulan Syawal itu mengakibatkan kesialan. Maka Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal sehingga hilanglah keyakinan tersebut. Ikhwan fillah. Jadi kalau bisa bagaimana acara yang kita lakukan itu berada di atas keberkahan, di atas keberkahan. Bagaimana caranya? Acara yang kita lakukan, akikah, ya, akikah, kemudian hawalimah, pernikahan dan seterusnya, itu bisa mengentaskan kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Ya, kenapa? Karena inilah yang akan membuahkan keberkahan di dalam rumah tangga pengantin laki-laki ataupun wanita. Ya, saudara kaum muslimin, kemudian di antara meramal sial itu meramal sial dengan angka, seperti orang merasa sial dengan angka 13. Ya, dan orang-orang Nasrani mereka merasa sial dengan angka 13 karena ini berkaitan dengan penyalipan. Ya, yang ini hanya berdasarkan dugaan mereka. Dan ini dibatalkan oleh Islam, dibatalkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Di antara meramal sial dengan seseorang, seperti dia mengatakan wajah si fulan itu membawa kesialan. Di antara meramal sial dengan hari. Ya, seperti meyakini hari Jumat itu hari pendek. Ya. Kemudian di antara meramal sial, saudara kaum muslimin, meramal sial dengan warna. Warna hitam adalah berarti pertanda kesedihan. Saudara kaum muslimin, ini semua adalah dinafikan atau ditiadakan di dalam Islam. Maka tidak boleh orang yang mengaku Islam meyakini hal-hal ini. Ya, saudara kaum muslimin, karena apa? Karena ini membawa ketergantungan hati kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Dan ini menunjukkan tidak sempurnanya tawakalnya kepada Allah SWT. Zada Muslim, ditambahkan oleh Imam Muslim, wala nau'a wala gula. Dan tidak ada pengaruh bintang dan tidak ada pula pengaruh burung, pengaruh hantu. Jadi di antara keyakinan jahiliyah, mereka meyakini bintang dan hantu itu bisa memberikan pengaruh. Bintang bisa memberikan pengaruh dalam menurunkan hujan. Ya, saudara kaum muslimin, bahwasanya hujan ini adalah sebab kehidupan di atas muka bumi ini. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail. Siapa Jibril? Bertugas menurunkan wahyu yang merupakan sebab kehidupan hati manusia. Siapa Mikail? Bertugas menurunkan hujan yang merupakan sebab kehidupan di atas muka bumi ini. Siapa Israfil? Dia bertugas meniupkan trompet sangkakala, bertugas untuk menghidupkan seluruh manusia setelah itu kematian mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, di antara keyakinan jahiliyah, mereka meyakini bintang itu bisa menurunkan hujan. Jadi sekali lagi, hujan adalah sebab kehidupan di atas muka bumi ini. Tetapi orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah. Ya, bukan kepada Allah. Maka siapa di atas muka bumi ini
dia memiliki sebab-sebab kehidupan seperti harta yang melimpah, jabatan, kesehatan, keluarga, anak, keturunan, dan ketenaran, pangkat dan jabatan. Dia memiliki sebab-sebab kehidupan, tidak boleh dia sandarkan kepada bintang. Ya, sebagian orang mengatakan siapa yang lahir di bintang ini, maka dia akan selamat, dia akan beruntung. Tetapi siapa yang bintangnya ini, dia tidak akan beruntung. Ya, saudara kaum muslimin, ini adalah kedustaan dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kedustaan dan buruk sangka kepada Allah. Dia menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anehnya ada dua orang yang lahir di hari yang sama. Dua orang yang kembar lahir di hari yang sama. Satu saudaranya mendapatkan keberuntungan tidak seperti saudaranya yang sama-sama lahir di hari itu. Ini menunjukkan apa? Kedustaan keyakinan ini. Tidak boleh umat Islam meyakininya. Termasuk juga diantaranya adalah menyandarkan keselamatan. Oh, ini karena keahlian si pilot. Ya, ini karena airnya tenang, makanya banyak dapat ikan. Oh, ini karena suara, kalau bukan karena suara anjing, tentu maling pencuri akan masuk ke rumah kita. Ya, oh ini adalah karena usaha kerasku, kerajinanku, kepintaranku, makanya aku mendapatkan harta yang melimpah dan seterusnya. Saudara kaum muslimin, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara tulisan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hindari perkataan ana. Karena perkataan inilah Firaun itu binasa. Ya, iblis itu binasa. Qarun itu binasa. Apa kata Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini semua didatangkan harta ini kepadaku karena ilmu yang aku miliki. Ya, ilmu yang ana miliki. Kata ana, binasa dia. Ya. Apa kata Firaun? Qala ana khairum minhu. Ya, apakah orang ini lebih baik daripada diriku? Kata Firaun kepada rakyatnya, yaitu maksudnya Nabi Musa. Ya. Dan dia itu hina dan hampir tidak bisa bicara. Ya, demikian pula iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia Adam. Ya, ana lebih baik daripada dia Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dia hanya dari tanah. Saudara kaum muslim binasa. Yang pantas perkataan ana ini digunakan kata Imam Qayyim, saya ini banyak dosa, saya ini banyak kekurangan, saya ini belum melakukan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Saya ini belum bertobat. Ya, saya ini masih sedikit ibadah. Ya, saya banyak melakukan kesalahan, maka ini yang pantas digunakan perkataan tersebut. Saudara kaum muslimin, wala gula. Dan tidak ada pula pengaruh hantu. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, di antara keyakinan jahiliyah, hantu itu bisa memberikan pengaruh, menyesatkan manusia dari jalan atau membinasakan dan membunuh mereka. Maka Nabi meniadakan keyakinan ini. Nabi SAW meniadakannya, ya, dan menyuruh kita untuk berta'awuz kepada Allah SWT dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya, saudara kaum muslimin, Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar setan itu sangat lemah. Saudara kaum muslimin, ketahuilah di dunia ini hanya ada manusia dan jin yang dibebani oleh Allah SWT. Maka setan itu akan muncul sesuai dengan latar belakang dan keyakinan manusia masing-masing. Orang yang meyakini Nyi Roro Kidul, setan akan muncul di hadapannya sebagai Nyi Roro Kidul. Orang yang meyakini dan mengagungkan Ratu Pantai Selatan, dia akan muncul sebagai Ratu Pantai Selatan. Orang yang takut meyakini mengagungkan pocong, dia akan muncul sebagai pocong. Saudara kaum muslimin, orang yang meyakini tuyul, dia akan muncul seperti tuyul. Semuanya itu adalah jelmaan dari jin tersebut. Ya, bahkan disebutkan kalau memang tuyul itu ada, kenapa tuyul itu tidak mau mengambil uang di bank, di mana uang di situ berlipat ganda banyaknya? Kenapa 1.000 pun tidak pernah ada kurang uang di bank tersebut? Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia ke lembah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khonifillah, wala nau'a wala gula. Tidak ada pengaruh bintang dan tidak ada pengaruh hantu.